Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengatakan PKB bukan representasi dari NU atau PBNU. Kata Caimin, itu bahan lawas, tidak usah dibahas. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Gus Yahya itu serius, tidak di belakang PKB, atau ini hanya supaya PKB bersemangat menampilkan dia yang terbaik sehingga publik, warga NU semuanya ke sana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PKB, NU, itu mempunyai sejarah yang tersendiri dan orang melihat keduanya ada hubungannya. Maksudnya ya NU, ya PKB, tetapi semenjak Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU, kelihatannya berbeda. Ayo kita lihat beberapa yang ditampilkan dan yang terakhir pada hari ini. Kita lihat pada beberapa waktu yang lalu di FIFA, misalkan pada Februari, Caimin tak gentar walau Gus Yahya halalkan warga NU pilih PAN. Nah, ini menunjukkan bahwa Gus Yahya memang memberikan kesempatan kepada warga NU, salah satunya ke PAN. Begitu juga ke partai lain. Dan memang faktanya ada yang di sana. Kemudian yang kedua adalah di berita satu pada bulan Agustus tahun sebelumnya, Gus Yahya ingatkan Caimin CS tak peralat NU dalam pemilu. Oh, ini kode keras supaya tidak bermain-main, tidak mempermainkan NU dalam wilayah politik. Selanjutnya kita lihat di kumparan. Caimin soal Gus Yahya sebut tak ada partai NU. Barang lawas, nggak perlu dibahas. Begitu juga kalau kita melihat di Kompas, ogah jawab sentilan PBNU dan Yeni Wahid, Caimin barang lawas, nggak usah dibahas. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di kumparan dan kita nanti analisa mengapa itu terjadi dan bagaimana solusinya dan bagaimana perannya pada 2024 nanti. Caimin soal Gus Yahya sebut tak ada partai NU, barang lawas nggak perlu dibahas. Ini sebuah judul pada hari ini, 12 Agustus di Kumparan News. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya yang menegaskan tidak ada salah satu partai politik yang ada di Indonesia saat ini atas nama NU. Pernyataan Gus Yahya itu mengindikasikan ada perpecahan dengan Caimin. Menanggapi hal itu, Caimin nggak ambil pusing. Menurutnya, pernyataan Gus Yahya tidak perlu dibahas. Ini kelihatannya ya udah nggak dianggap. Barang lawas, nggak usah dibahas, kata Caimin seraya tertawa usai memberikan pidato kebangsaan di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Lebih jauh, Caimin juga diminta tanggapan soal Yeni Wahid yang menyatakan siap maju menjadi bakal calon wakil presiden. Caimin menegaskan tidak ingin menanggapi hal itu. Nggak usah dibahas itu, barang lawas kabeh itu, tutup Caimin. Sebelumnya Gus Yahya menegaskan tidak ada salah satu partai politik yang ada di Indonesia saat ini atas nama NU. Tidak ada partai atas nama NU. Tidak ada, kata Gus Yahya kepada wartawan di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta pada Senin 7 Agustus. Sekalipun PKB, Gus Yahya menegaskan bukan atas nama NU. PKB katanya hanya dilahirkan oleh NU. Ia menyebut pada saat ini warga NU meminta agar NU membentuk partai politik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini perdebatan serius, dialektika yang serius. Tetapi mungkin antara Gus Yahya sama Caimin berbeda cara pandang. Kalau menurut Gus Yahya,
tidak ada hubungannya, tetapi kalau menurut Caimin, nah itu batang lawas. Mengapa itu terjadi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, hal itu terjadi karena hubungan antara Gus Yahya dengan Caimin itu kurang romantis. Kalian tahu kan, memang semenjak Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, itu berbeda aspirasi sebagaimana Ketua Umum PBNU sebelumnya. Gus Yahya ingin bagaimana PBNU, Nahdlatul Ulama, itu menjadi semuanya, tetapi bukan untuk salah satu saja. Gus Yahya melihat ada beberapa kader NU yang misalkan Partai Nasdem, Gus Coy misalkan, dan beberapa lainnya di Partai Golkar, Yusron Wahid, dan lain-lainnya. Begitu juga yang ada di P3, ataupun partai-partai lainnya. Sehingga di situ melihat ada sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan ya, mungkin teman-teman Nahdien juga bisa menjelaskan di bawah, bahwa memang kepemimpinan Gus Yahya ini adalah bagaimana merangkul semua kader NU di semua partai politik sehingga diberi wadah. Sehingga ketika dihubungkan dengan hanya PKB, Gus Yahya tidak setuju. Dan itu bukan representasi dari NU. Jadi, tetapi di sisi yang lain, Caimin pasti menolak, itu barang lawas. Itu yang tidak perlu dibahas lagi. Nah, kalau ini dibiarkan, menurut saya sulit untuk ada titik temu. Menurut saya kedua, lebih baik antara PBNU, PKB duduk bersama. Meskipun sulit, PBNU sama PKB yang pernah pada waktu melahirkan, itu perlu duduk bersama bagaimana statusnya. Bahwa everything di dalam politik itu pasti bisa bertemu. Bahwa di dalam PKB adalah banyak kader NU, itu iya. Bahwa kader NU itu banyak di partai lain, itu iya. Tetapi kalau duduk bersama, menurut saya bisa memberikan solusi. Tetapi kalau masing-masing tidak mau ketemu, menampilkan misalkan kebenaran menurut masing-masing, ya menurut saya sulit untuk bertemu. Dan ini akan menjadi ancaman pada pemilu 2024 nanti, khususnya kepada PKB. Jadi meskipun mungkin PKB percaya diri bahwa ini enggak, ini akan lebih kuat lagi. Nah ini nanti akan zaman, waktu yang akan membuktikan apakah misalkan yang dipercayai oleh misalkan PKB itu terjadi, atau sebaliknya, bahwa berbagai kader NU yang ada di berbagai politik bisa mengambil suara Nahdliyin. Kalau menurut saya sih lebih baik PBNU, PKB bisa komunikasi secara intensif, masih September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, masih 6 bulan untuk bisa ada titik temu. Supaya tidak ada problem yang berkelanjutan. 6 bulan bisa diperbaiki kok hal itu. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu tadi, menurut saya harus ada iktikat baik dari masing-masing. Tidak perlu ego-egoan. Menurunkan, tetapi adalah bagaimana yang menjadi taruhlah visi misi NU dihadirkan dalam proses ini. Begitu juga yang diinginkan oleh PKB. Meskipun mungkin ini prosesnya cukup pelik, tetapi menurut saya bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang Mbak Yeni Wahid diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden? Kalau Gus Yahya sih responnya positif saja, tapi kalau PKB, Caimin, itu bareng lawas, nggak usah dibahas. Nah ini kan juga menurut saya antara Caimin sama Mbak Yeni atau keluarga besar Gus Dur atau Gus Durian, menurut saya kok perlu ada titik temu ya. Masa sih tidak bisa ada titik temu? Bahwa sama-sama niatnya baik, mengembangkan partai politik, meskipun memang ada sebuah sejarah yang negatif. Ada sebuah cerita yang menurut satu lainnya berbeda, tapi itu menjadi catatan. Menurut saya lebih baik juga ada semacam islah ya. Ini ada sebuah kesempatan islah untuk sebelum membangun bangsa dan negara antara keduanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
Sungguh akan baik negeri ini kalau mereka rukun. Para founding fathers itu kita masih ingat ya, menghadirkan ideologi dasar negara kita itu harus kompromi kok. Awalnya misalkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menjalankan syariah Islam, itu akhirnya kemudian bisa dieliminir. Egonya masing-masing itu bisa diturunkan. Itu dalam membuat ideologi negara ya. Masa sih hal yang lebih teknis tidak bisa? Karena dipahami dalam mendirikan negara itu banyak agama. Begitu juga taruhlah misalkan dalam membesarkan partai, itu banyak kelompok kepentingan yang ada. Meskipun sama-sama tujuannya adalah membesarkan taruhlah partai politik atau membesarkan Jamiah Nahdiyah misalkan begitu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang tidak mudah untuk mempertemukan mereka semuanya. Tetapi kalau tidak dimulai, maka ini akan bergulir dan akan menjadi hal yang menjadi penghambat. Semoga ada sebuah titik temu, tidak saling menjatuhkan, menjegal. Semoga saling berkeinginan untuk mencari solusi bersama. Tapi kalau merasa yang paling benar menurut saya, ya sulit untuk bisa menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Indonesia menjadi hebat karena ada Pancasila. Pancasila kemudian hadir karena ego dari masing-masing tokoh elit pada waktu itu bisa menurunkan tensi bagaimana membuat dasar negara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.